Ya, shalom semuanya kakak-kakak di sini. Oke, hari ini kita mau memulai acara kita ya. HUT-PT, ulang tahun PT. Hari ini ada yang spesial teman-teman di PT. Karena HUT-PT ini samaan dengan hari Valentine ya. Kita rayakannya jadinya pas semuanya gitu semuanya. Oke. Kita akan mulai ibadah, tapi sebelum mulai ibadah kita mau nyanyi-nyanyi dulu. Oke, Kak Paulus. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ya, bisa tunjuk antar virtual. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, untuk membakar semangat kakak-kakak yang ada di sini, Bakar. dia giranganku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tuhan, ya kita ulangi lagunya. Masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. Oke, teman-teman di rumah, kakak-kakak layan yang ada di sini, kita siapkan hati, kita akan masuk doa pembukaan. Tapi sebelum masuk doa pembukaan, kita akan menyanyikan lagu Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang di
Kita lebih dalam lagi untuk menyanyikan lagu ini. Kita ulang dari awal. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan pada hari ini Tuhan. Kakak-kakak lain bisa berkumpul di sini Tuhan, bahkan yang di virtual juga bisa berkumpul melalui via Zoom Tuhan. Tuhan, ajaib kuasa-Mu Tuhan bisa memulihkan kami di sini semua Tuhan. Kami sekarang mau beribadah Tuhan. Kami mau beribadah merayakan ulang tahun PT Tuhan, sekaligus dengan hari Minggu sekarang Tuhan. Tuhan, kiranya Kau mau tutup bungkus ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kau menyertai Tuhan, tidak ada halangan Tuhan, apapun yang mengganggu Kau tolak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba waktunya sekarang kita live podcast. Halo Peters. Shalom semuanya. Shalom. Happy Yeay. Sunday. Happy Sunday everyone. Ya. Happy Valentine juga. Happy Valentine juga buat kalian. Nih, tanggal 14 Februari Valentine. Udah dapat coklat belum? Yang di rumah? Ting, ting. Udah dapat coklat Kak? Belum ya Kak ya? Oh, belum. belum. Atau nanti ya Sudah kayaknya. beli sendiri. Oh, beli sendiri. Ya, buat teman-teman di rumah beli sendiri juga nggak apa-apa. Untuk- Nggak ada salahnya. Untuk jomblo atau yang lagi LDR nggak masalah gitu. Jadi bisa dapat dari teman atau dari keluarga ya kan Kak? Iya, Bener kalau mereka kan jomblonya banget. kan masih wajar ya. Kalau saya Iya. kan sudah jomblo akut gitu ya. Oke, jangan gitu dong. Sebelum kita lanjut lebih panjang ya Kak, kita akan berbincang-bincang bersama. Kita Kita mau mungkin perkenalan perkenalan dulu sebenarnya. meskipun ya udah bosen kayaknya ya sama kakak-kakak yang di depan ini. Tapi kita ada yang beda loh di sini, yang Iya. Ada pembicara Ad- khusus. hari khusus ini. buat Pokoknya kalian. Dari Spesial. atas sampai bawah, ini pink. Oke. Spesial hari Valentine. Spesial. Mohon berdiri dulu Kak. Oh iya, Kan ada yang ditanya outfitnya berapa gitu Iya. ya. Oh enggak. Nggak usah Kak, nggak usah. banget Kak. Oke, shalom. Shalom, semuanya. ada Kak Berli di sini Ah. akan nemenin kita, dan ada Kak Adet dan juga ada Kak Venska. Tentunya kita semua berharap kalian yang di rumah juga baik-baik semua ya. Pastinya kita harapannya buat kalian ada di sini ya, kalian ada di rumah kalian masing-masing dengan keadaan yang sehat Kak. Yes, baik. Sama Tetap kayak dengan sehat kita. sampai nanti kita bisa ketemu lagi, kita Amin. bisa Amin. tatap muka lagi. Amin. Ya kan kita semua itu kangen sama kalian di rumah. Sangat, makanya itu Sangat Kak, kalau kita kangen harusnya dinyalain dong kameranya supaya Iya. lebih Siapa nih? kita Benar, lebih benar. tahu dong ini siapa aja yang boleh join. Cuman ada Nelce. Halo Nelce, ada. Oke, Feby. nyalain semua ya supaya kita bisa Feby. kangen-kangenan bersama. Oke, kangen-kangenan. Oke. Hari kasih sayang nih, menebar kasih dong. Oke, menebar sayang, benar-benar menebar banget cinta. dong. Kak. Oke, nah ini juga ada saya nggak tahu nih Anggita tua itu yang sama nggak seperti itu. Anggita tuh, Oh, sudah tahu. Anggita tuh. Kak Anggi itu Kak. Nah, kita siang ini Oke. mau ngobrolnya apa kalau siang-siang gini nih ya? Di special day iya. gitu ya. Kita hari ulang tahun, kemudian juga yang bagi merayakan hari kasih sayang. Kita mau ngobrolin apa ini kalau siang ini?
kita sebenarnya mau ngobrolin banyak sih. Oh banyak ya? Banyak banget tema yang akhir-akhir ini tuh jadi pikiran Ngehits zaman gitu. sekarang. Oh, Ya lagi gitu. happening Kak, lagi Happening. happening. Yang lagi happening bukan cuman TikTok, bukan cuman itu, terus Oke. PUBG, bukan Oke, cuman itu. heeh. Kemarin siapa yang ikut PUBG? Ada yang ikut lomba PUBG kemarin? Oke, pasti Ada. kalian harusnya ada di sini Ada, sih ada Kak. Feby Ya, kok, ada ada. Feby. Nah, nggak cuma itu, tapi kita mau bahas tentang pendidikan Mm. sekolah nih. Iya, karena teman-teman kalau kita di siang hari ini kita akan bahas mengenai satu tema kita supaya kita sama-sama frame-nya sama, yaitu mengenai glowing and growing gitu ya. Mm-mm. Jadi bercahaya Dan glowing, bersinar, gitu ya. Terus kemudian bercahaya, bersinar, dan gitu ya. bertumbuh. Ya, benar banget. Oke, ini nanti kita akan bicara sama-sama. Kita akan mengupas satu persatu. Tadi sempat Kak Adet ya, Adet sempat bahas mengenai singgung tentang pendidikan. Pendidikan. Kenapa Oke. dengan pendidikan ini, Den? Kalau aku nih ya Kak ya, Hmm. jujur. Iya. Kita open-openan ya. Oh iya, Oke. masih kuliah kan. Hmm. Terus habis itu capek aja rasanya kuliah daring. Hmm. Terus habis semuanya tuh harus daring. Mana kalau dari aku nih pribadi, kayaknya daring-daring kayak gini tuh tugasnya makin banyak Kak. Oh gitu ya. Tugasnya makin banyak, terus deadline-nya itu juga makin Mepet, cepat gitu loh. mepet ya Kak ya. Jadi kayak pagi nih, dosennya kasih tugas. Ini ya, nanti dikumpulkan jam 3 sore. Padahal tugasnya tuh nggak cuma 1-2 Kak. Oh. Gitu. Numpuk ya jadinya ya. Jadi mungkin dosen itu berpikirannya tuh, oh kan di rumah, nggak Mm-mm. ngapa-ngapain Iya, gitu iya. kan. Nah, Kayak gitu. itu kan nanti kalau Adet gitu ya, Adet kan yang kuliah gitu ya. Sedangkan teman-teman Anda yang di rumah itu ya, teman-teman Peters ini kalau kata saya panggilnya Peters Iya, ya. Peters. Peters ya. Nah, Peters ini Anda yang di rumah ini kan juga sekolah. Jadi kan ketemu dengan guru, dengan teman-teman itu adalah melalui daring, melalui online gitu ya. Online. Nah, kalau Kak Adet tadi bilang tugasnya semakin menumpuk, semakin banyak dan kadang-kadang juga bisa bikin stres, boring gitu ya. Pusing. Nah, kalau Bosan. teman-teman Anda gimana? Apakah Anda juga di rumah seperti itu? Ketika belajar, Anda juga mengalami stres atau tugasnya banyak? Nanti bisa share, nanti teman-teman ini Kak Iya, Adet oke. sama Kak Pensa bisa Boleh tahu. banget kalian share. Ini kan ada chat room-nya nih. Nah, Kalian bisa kasih kalau misalkan kalian mau share ini ke semua orang, kalian bisa kirim ke everyone, ke semua orang. Tapi kalau misalkan kalian mau curhat-curhat, atau mau privacy ya kan Kak? private kalian itu terjaga, Nggak nggak mau. apa-apa. Kalian bisa langsung chat ke hostnya, Kak Prisil, atau ke kakak. Ini kakak atas nama siapa? Kak Francisca ya. Kak Francisca. Oh, Iya, baik. oke, gitu. Boleh langsung everyone-nya diganti atas namanya kakak atau atas namanya Prisil. Jadi nanti kita juga nggak bakal ini sih Kak, maksudnya kalau memang nggak perlu disebutkan nama, oke. Ya, Mungkin kita nggak bakal akan nyebut nama kalian. jadi Iya. bakal lebih Jadi, kita jaga sih. Privasinya tetap Iya. terjaga dengan baik. Jadi kalau teman-teman Anda bisa nanti kemudian langsung kemudian Anda kirim aja nanti melalui Zoom chat itu aja, nanti tinggal diganti aja namanya Prisil atau ke tadi Francisca ya. Iya. Kak Francisca ya. Nanti kirim ke sana aja. Nanti kalian bisa curhat mengenai aduh Kak rasanya boring banget ya, aduh Kak belajar ini semakin banyak dan aku juga kalau Stres. bahasa Surabayanya itu judek tuh judek Kak rasanya gitu ya. Kepala ini mau dibenturkan tapi juga eman-eman gitu ya, kepala tinggal satu gitu, nggak ada cadangannya gitu ya. Kalian bisa curhat nanti di situ semua. Oke, Apapun nanti oke. kita akan bahas tetap dengan menjaga kerahasiaannya gitu ya. Iya, benar Nah, banget. kita ngomong soal pendidikan ini ya. Oke, Kenapa Kak. saya kayak pendidikan kayaknya menjadi hal yang kalau saat ini memang enak di rumah, tapi sebenarnya hanya di awal aja enaknya. Iya. Tapi nanti kemudian akhirnya di rumah dengan daring akhirnya jadi hal yang menekan, boring, menjadi hal yang bisa buat diri kita stres yang tanpa kita sadari, tertekan gitu ya. Tapi sebelum kita bahas mengenai pendidikannya, kenapa ini semua terjadi seperti ini? Karena tadi kembali lagi, ada tamu yang tidak diundang, yang tidak kita duga-duga. Tamu ini adalah lagi-lagi sudah hampir mau 1 tahun. 1 tahun kita. Dia akan mengadakan anniversary. Gitu ya. Anniversary. Jangan dirayakan, Jangan dirayakan. Tambah panjang umurnya. No gitu ya. Tapi nggak masalah di Indonesia ini mulai bulan Maret. Bulan awal ya. Maret. Iya. Jadi ini COVID-19 itu akhirnya masuk di negara Indonesia itu kalau saya tahunya itu di awal bulan Maret. Ya. Ketika COVID-19 itu ada di Indonesia, maka akhirnya semua sistem itu berubah, termasuk juga sistem pendidikan. Iya, benar banget. Nah, juga teman-teman pasti ngerasain ini. Tadi Kak Ade juga bilang, akhirnya berubah tugas cepat dikasih sekarang sorenya harus dikumpulkan. Iya. Dan itu benar. tidak hanya tugas satu, ada juga tugas-tugas yang lainnya. Yang lain. Mungkin Anda juga ngalami gitu. Nah, untuk Anda kembali lagi join nanti di chat room-nya. Bisa Zoom ya. sharing sama-sama Sharing sharing. bersama-sama. Nanti Anda ngomong, iya Kak, aku juga kayak ngalami kayak gini. Nah, ketika tadi kembali lagi, ketika COVID itu masuk di negara Indonesia, sistem itu berubah. Dan kita harus memahami dulu, COVID-19 itu benar-benar ada.
Bukan satu slogan, bukan sesuatu yang kemudian hanya dibuat-buat oleh manusia, rekayasa, tapi ini benar-benar terjadi dan ada di seluruh dunia. Iya, Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di satu negara saja, tapi di seluruh dunia semua kena. Seluruh dunia. Siapapun kita, ini harus kita pahami sama-sama. Siapapun ya, Kak ya. Mau usia berapa, mau tua, muda, mau kita masih anak-anak, mau kita remaja, mau kita sudah lansia, gemuk, Arsa, jangan body shaming, Kak. Sorry, main gitu ya. Kak Arsa gitu ya. Tapi ketika kita gemuk, kurus, keriting, rambut lurus, putih, hitam, kuning, putih, hitam, semua. Mau giginya masih utuh atau giginya sudah mulai tanggal-tanggal gitu, sudah nggak ada gitu ya. Tapi semua siapapun COVID itu akan menghantam siapapun juga. Oke, ya. Ini harus kita masuk dalam pemikiran kita bahwa COVID-19 itu ada. Yes. Nah, ketika COVID-19 ada, apa sih langkah kita supaya akhirnya COVID itu tidak kemudian kita tertular ke kita, menghingga ke tubuh kita. Kita sudah sering dengar, bahkan di Google, Anda di YouTube pun juga bisa lihat, di gereja pun juga sering di sounding, yaitu mengenai, bahkan dulu saya ingatnya masih 3M, bahkan sekarang sudah sampai 5 sampai 8 gitu ya. Nanti akan berseri gitu ya, seperti satu sinetron berseri terus itu ya. Iya, kayak Cinta Fitri ya. Cinta Fitri, lama banget ya, usia berapa kamu? Kayaknya beda deh, Kak ya, udah beda generasi. Itu loh, drakor gitu, drama iya, Korea. Drakor aja kayaknya lebih relate sama mereka. Bagaimana drama Korea yang penggemar ini ya. Nah, kembali lagi, ketika COVID itu ada, akhirnya kita menggunakan tadi ya, paling dasar adalah menggunakan masker. Masker. Kemudian jaga jarak gitu ya. Jaga jarak. Tapi jaga jarak boleh ada, tapi kasih sayang jangan dong. Jangan. Aduh. Dari hati ke hati tetap adalah antara Anda dan saya gitu ya. Gitu ya. Nah, tetap jadi jaga jarak itu ada, paling minim itu adalah 1,5 meter. 1,5 meter. Paling minim 1,5 meter. Kalau Anda jaga jaraknya sampai 20 meter itu bukan jaga jarak. Memang Anda nggak suka dengan hal itu. Iya, betul banget. Lebih tepatnya nggak mau, lebih menghindari. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tetap jaga kebersihan. Yang dikatakan adalah cuci tangan gitu ya. Tapi kan nggak sekedar cuci tangan. Ketika Anda bertemu seperti ini, kita nanti pulang kemudian harus mandi gitu ya. Supaya semua virus itu tidak menempel dalam tubuh kita. Iya, benar. Nah, dengan sistem seperti itu, ketika kita memahami COVID-19 itu ada dan kita mencegahnya dengan seperti itu, sekarang Indonesia ini lagi bergerak cepat untuk kemudian akhirnya ada vaksin. Nah, vaksin itu yang digunakan itu memang ada beberapa vaksin yang ada. Nanti teman-teman sekali lagi searching aja di Google. Nanti di Google itu akan menjelaskan ada satu website yang kemudian vaksin COVID gitu kata saya. Itu ada vaksin COVID. Nanti dia akan menjelaskan semuanya. Salah satunya adalah yang dipakai oleh Indonesia adalah Sinovac ya. Sinovac gitu ya. Jadi Sinovac. Sudah masuk. Sinovac itu siapa? Gitu ya. Anda siapa? Itu siapa? Anda siapa? Nah, Sinovac yang digunakan itu akhirnya digunakan dengan sistem vaksinnya adalah 2 kali. 2 kali ya. Dengan jangka berjarak gitu ya. Tapi kembali lagi, vaksin itu kemudian bukan untuk membunuh COVID, bukan. Vaksin itu bukan membunuh COVID, tapi vaksin itu adalah memunculkan daya imun tubuh kita. Betul. Saya dengar dari ada satu dokter yang kemudian termasuk dalam satu gereja gitu, dan dia sempat menyampaikan di dalam tubuh manusia, dalam tubuh kita itu ada namanya satu imun tubuh yang saya lupa namanya IIG atau IgG gitu ya. Nah, IgG itu yang mampu kemudian melawan untuk COVID. Nah, kenapa kita perlu divaksin? Karena IgG dalam tubuh kita, imun dalam tubuh kita itu sedang tidur. Vaksin harus dibangunin dulu. Jadi harus bangun. Kamu ini kok tidur aja gitu loh. Ya sama kalau Anda lagi ikut Zoom meeting gitu, nanti kemudian kayak dimatikan videonya, di silent gitu ya, semua suaranya. Padahal nggak tahu sebenarnya orangnya lagi tidur. Nanti saya tuh mau doa Bapak kami, ya sudah Bapak kami dinyalakan. Mau doa berkat kayaknya nggak baru. Doa berkat udah selesai langsung. Nah, jadi teman-teman itu vaksin lagi di Indonesia lagi melakukannya itu 2 kali, tapi bukan untuk membunuh COVID, tapi itu untuk memunculkan imun dalam tubuh kita sehingga akhirnya itu bisa mengatasi COVID-19. Iya, benar. Jadi mau enggak makanya ada satu konsep berpikir bahwa kita hidup bersama dengan COVID. Iya. Untuk sekarang ya emang itu udah jadi bagian dari kita ya Kak ya. Ketika sudah divaksin jangan lupa tetap pakai masker, tetap 3M itu tetap harus digunakan. Benar-benar sudah new normal ya Kak ya. Iya. Nah, ketika itu semua terjadi, akhirnya terjadilah satu sistem sementara ini pembelajarannya adalah daring. Iya, daring. Seperti Anda lakukan ya teman-teman, Anda lakukan daring dan tingkat stresnya semakin tinggi karena saya baru dapat bocoran dari salah satu guru swasta, dia mengatakan seperti ini. Iya Kak, kadang ada yang kemudian akhirnya ada tugas tapi tidak diberikan clue, tidak diberikan petunjuk untuk menyelesaikannya, sehingga akhirnya murid itu harus memacu dirinya
untuk supaya akhirnya dia bisa Menyelesaikan menyelesaikan masalah sendiri. itu. Tapi kalau dia tidak bisa menyelesaikannya, dia pasti kan akan minta orang terdekat. orang ya atau orang tua gitu Orang ya tua. kan. Paling Makanya jangan kaget teman-teman kalau akhirnya ada orang tua itu kayaknya ngomel-ngomel gitu ya. iya, karena Ngomel-ngomel. orang tua juga masih perlu belajar juga kan Iya, Kak. Saya orang tua juga mungkin nggak ngikutin ini gitu ya. benar-benar saya ngalami. Iya, gimana tuh Kak? Ketika saya lagi main ke teman saya untuk ngambil satu pesanan makanan, Mhm. tetangganya itu pakai bahasa Surabaya Iya. gitu. Jadi mamanya tuh segini, wah ini kok diomongin kayak saya bolak-balik, goblok kan gitu. Saya gini, hah? Saya langsung ngomong sama dia, sama teman saya. Loh, Mas itu sudah biasa tak gitu. Apa? Itu loh Mas saya teriak. Terus teman saya ngomong gitu, wis biasa. Saya makin mateng kan gitu. Anak digitukan gitu ya. Saya nggak tahu apakah anaknya SD atau SMP, tapi Iya, tadi iya. orang tua akhirnya juga stresnya muncul. Iya, Nah, sampai ketika akhirnya pendidikan sistemnya berubah, memang akhirnya secara daring untuk mengurangi tingkat penularan COVID, Mm-mm. tapi tingkat stresnya juga semakin bertambah. Semakin benar-benar Kak. Nggak tahu ya teman-teman, apakah juga stresnya bertambah? Tolong share, curhat. Ayo gabungan di mana tadi? Iya. Di di chat. chat. Hmm, Ini chat. ternyata chattingnya itu settingannya kalian kalau misalkan ngechat Jadi itu bisa langsung ke host kok. Jadi enggak. jadi nggak orang-orang lain kelihatan nggak ke bakal tahu. everyone ya. Jadi oke. kalau kalian mau curhat boleh banget ya. Kamu di rumah yang mungkin ngalami sama kayak aku juga Stresnya langsung stres bertambah. gitu Oh, kan. bener Mungkin kalian banget. bisa curhat. Aku juga tugasku banyak. Hmm. Terus habis itu orang tua aku nggak bisa ngajarin aku. Terus habis itu aku juga kangen sama teman-temanku. Itu kan hal-hal yang mungkin kalian temui sehari-hari Iya, benar. di rumah. Iya. Jadi kembali lagi teman-teman, ketika akhirnya tingkat stresnya itu bertambah, untuk mencari solusinya, karena kita dituntut untuk menyelesaikan tugas. Iya, menyelesaikan tugas. Karena kita nggak bisa, kita minta tolong orang di rumah, orang tua. Akhirnya orang tua yang juga mereka tingkat stresnya juga tinggi. Karena kenapa? Orang tuamu, papa mamamu juga akhirnya mengalami dampak COVID juga. Misalkan gajinya dipotong setengah. Benar. Ada yang kemudian akhirnya gajinya tidak sampai 45% dipotong. Ya, Demi supaya akhirnya perusahaannya tetap berjalan dengan baik. Iya, benar. Ada yang juga kemudian akhirnya Anda, papa mamamu pengusaha. Terus akhirnya mulai goncang usahanya. Ya. Itu juga stres. Terus kemudian ditanyain dengan tugasnya Anda gitu ya. Ya otomatis semakin bertambah dan akhirnya otomatis orang tua bisa gini. Kok dikandani bolak-balik kok gak iso goblok gitu ya. Jadi emosi ya Kak ya. Emosi banget. Kalau saya jadi anak gini, loh, saya goblok, berarti bapak mamanya Bapak gitu ya. perlawanan gitu ya. Nah, ketika itu muncul, ketika itu akhirnya stresnya semakin bertambah, orang tua juga semakin bertambah. Akhirnya tingkat konflik di dalam rumah tangga itu terjadi. Iya. Karena mau bagaimana lagi? Wong kita enggak keluar ya. Di rumah saja. Mau kalau dulu kita enak, sebelum ada COVID kita bisa konflik dengan orang tua, kita nanti kemudian di sekolah ketemu sama teman-teman, ketawa gitu lupa. Tapi akhirnya nanti kembali ke rumah nanti akhirnya sudah pulih dengan sendirinya. Tapi ini kita dikondisikan benar-benar harus ada di rumah dan kita harus menyelesaikannya. Iya benar. Itu akhirnya tingkatnya semakin tinggi dan akhirnya ada konflik yang kita semakin tahu, mamaku cerewetnya luar biasa ya. Cerewetnya itu dahsyat, ngalang-ngalai dewa gitu ya. Ngalang-ngalai dewa gitu ya. Dan akhirnya orang tua juga gini, loh anakku ini ternyata juga gobloknya luar biasa. Gobloknya super dewa gitu. Jadi sama-sama tahu ya Kak ya. Nah itu akhirnya akhirnya sama-sama tidak saling mengkoreksi, saling menekan. Iya benar. Ketika saling menekan, gesekan itu ada, akhirnya konflik itu muncul. Nah teman-teman saya tahu kok, ini juga akan terjadi, mungkin juga terjadi dalam Anda gitu ya. Tidak hanya konflik dengan orang tua, tapi juga konflik dengan kakak adik kita. Kakak adik di rumah. Kalau itu Anda ngalami, ayo curhat. Kita sama-sama saling isi percakapan kita di siang hari ini. Nanti bisa langsung kemudian curhat, chat aja langsung ke semua. Jadi bisa langsung aja. Ngomong aja, misalkan Kak, malu-malu. Kalian lepaskan beban kalian yang sudah kalian tanamkan selama hampir 1 tahun. Kalian di rumah ya, mungkin kalian nggak bisa curhat aja. Nah, ketika itu semua terjadi, teman-teman, memang mau tidak mau kita ini harus mengikuti sesuatu yang memang tidak kita sangka, tidak kita undang. Iya. COVID itu kan memang ada dan kemudian merubah sistem semua. Kita harus mengikutinya dan kita semua sekarang ini sedang mengikutinya. Ketika mengikutinya, kita siap juga kemudian resiko-resiko yang ada, boring. Iya, pasti. Kemudian gesekan itu mulai muncul dalam keluarga. Ketidaksepakatan, kesalahpahaman antara orang tua, kakak, adik itu sering terjadi. Benar. Kemudian mbak di rumah kita, pembantu, asisten rumah tangga kita juga akhirnya mereka juga mengalami stres juga karena kita akhirnya sering ngomongin, sering minta terus. Iya. Benar. Ini yang harus kita sikapi bersama. Kalau kita sikapi bersama, kita harus menyikapinya. Saya harus kembali lagi mengajunya pada firman Tuhan supaya kita growing and glowing-nya itu muncul.
Ya, itu yang diharapkan ya Kak. Ya, itu yang diharapkan buat Sebentar, saya kelihatan adik-adik. kamera rambut saya agak kurang bagus. Sebentar, kurang glowing gitu ya. Karena Glowing. kita berbicara tentang glowing ya Kak. Oke, Jadi kita glowing. juga harus glowing. Lighting. Lightingnya sudah cukup ini ya. Memang wajah saya nggak glowing aja. Percuma glowing tapi kita ditutupi sama masker Kak. Sama masker gitu ya. Yang penting Yang penting sehat. Sehat, Yang penting sehat, benar. Benar Oke, banget. nah kita mengacu dalam mengenai tema kita yaitu glowing and growing Iya. gitu ya. Nah, itu temanya yang dikasih itu adalah Yesaya pasal 60 ayat yang kita 1. baca. Ya. Yesaya pasal 60 ayat 1. Teman-teman di rumah Boleh buka Alkitabnya. buka Alkitab konvensionalnya, Oke. Alkitab elektroniknya Iya, bisa, benar. silakan. Boleh disiapkan dulu. Yesaya 60 ayat 1. Iya, Yesaya pasal 60 ayat 1. Sudah ketemu teman-teman? Kalau sudah ketemu, Kalau sudah ketemu gini dong. Angkat Ya. Gini dong. Gini. ini Udah ketemu? sudah ketemu. Kameranya dinyalain dong. Can see. Sudah ketemu bacaannya? Kasih tanda gini dong, apa tangannya gini dong. Oh belum. Kok belum? Gini. Yang sudah gini. Sudah? Tangannya aja. Oh itu Kak Priskil sudah itu. Mana Oh, can see? sudah. Ruth sudah. Can see buka Alkitab atau buka apa nih? Kensi kamu jangan buka yang lain loh, Dek. Feby itu Feby apa itu Feby? Feby, Nedi, Sudah ketemu? Yesaya berapa, Kak? Anya, Caca, Excel, Ruth sudah oke Ruth. Ini siapa ini yang Transyauta ini? Trans, itu Transyauta, Kak. Sudah ketemu? Kasih kode gini dong. Kasih kode gini. Kode. Tangannya gini. Ding. Oke. Sip. Sip. Oke ya. Kita udah sama-sama buka Yesaya pasal 60 ayat 1. Kak Fenska tolong bacain, Kak. Oke. Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Iya, ini bacanya Kak Fenska ini ya dengan semangat sampai akhirnya ayat 2 juga dibaca ya. Oke, maaf ya Kak. Yesaya 60 ayat 1 aja gitu ya. Sorry Kak. Tidak apa-apa, firman Tuhan tetap jadi berkat. Jadi Amin. teman-teman yang di rumah maupun juga kita di sini, kakak-kakak, ini kita belajar sama-sama bahwa Yesaya pasal 60 ayat 1 itu ada satu kondisi. Ya. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, umat Tuhan yang dipilih Tuhan, itu kemudian mereka itu melakukan satu kesalahan, sering melakukan kesalahan. Iya benar. Tidak tunduk dengan Tuhan. Dan ketika mereka tidak tunduk dengan Tuhan, mereka diizinkan Tuhan atas kehendak Tuhan, mereka mengalami pembuangan. Iya, pembuangan. Ketika mereka sudah dalam pembuangan, karena dosa mereka ya, karena ketidaktaatan mereka mengalami pembuangan. Otomatis ketika pembuangan dari umat yang dipilih Tuhan, kemudian karena melakukan dosa tidak taat dengan Tuhan, mereka harus mengalami pembuangan, menjadi orang buangan. Iya. Orang buangan itu bukan orang yang dipilih, Iya. orang yang tidak dipakai sebenarnya, orang yang diremehkan, orang yang kemudian buangan kok sampah ya buangan gitu. Iya. Kalau kita katakan Kalau iya. sampah tidak useless gitu, tidak berguna umat ini. Ketika dibuang, dalam pembuangan, kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi umat Tuhan. Ketika kasih Tuhan tidak berhenti bagi umat Tuhan, di saat itu juga ada janji Tuhan yang kemudian mengembalikan umat Tuhan ini kepada tanahnya lagi. Ketika dibuang, dikeluarkan dari tanahnya, tanah perjanjian, dibuang ke tempat lain, mereka diambil lagi untuk kembali lagi di tanahnya. Oke. Ketika sama Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam pembuangan, kasih Tuhan tetap terus ada bagi umat Israel. Dan kemudian kembali lagi ke tanahnya, maka janji Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 1. Dikatakan tadi, kembali lagi, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi kembali lagi Tuhan, dengan kasihnya tidak pernah berkesudahan, sekalipun umat Tuhan itu tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, sempat melakukan kegagalan, dosa, dibuang, tapi kasih Tuhan itu sanggup merangkul mereka, mengembalikan mereka, dan Tuhan mengatakan, janjiku tetap berlaku bagi kamu, kamu akan tetap growing, kamu tetap akan glowing, bercahaya, dan bertumbuh. Ya. Sekalipun mereka dalam kondisi tadi, tertekan, berdosa, terbuang, mereka tetap dipakai Tuhan, mereka tetap dikasih Tuhan. Teman-teman dari firman Tuhan ini, kita belajar bahwa tidak ada kompromi dengan dosa. Ketika kita mungkin saja, kalau bahasa kerennya sekarang itu kita kilaf,
Kan kita seringnya, oh gila aku, lali aku. Kilaf kok aku tobat. Sekarang tobat ya gitu ya. Tapi kok kilafan? Nanti kilaf lagi, bilang lagi. Nah, ya situlah itu yang terjadi. Loh, umat Israel, umat pilihan Tuhan juga seperti itu. Seperti itu ya, Kak. Dia ngulang dan ngulang lagi gitu. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi mereka. Amin. Yang dari Yesaya pasal 60 ayat 1 kita belajar sama-sama teman-teman bahwa kita tidak kompromi dengan dosa. Kalaupun akhirnya kita kompromi dengan dosa, yang bahasa sekarang itu kerennya adalah kilaf, ya wajarlah gitu misalnya. Namanya juga hidup dalam kedagingan, masih dalam dunia gitu ya. Iya. Ketika kita kilaf, percayalah bahwa kasih Kristus. Ada iklan? Oke, iklannya udah selesai. Oke. Ternyata kita ada iklannya. Horor gitu ya. Jadi kaget ya, Kak ya. Jadi ketika tadi umat Tuhan kilaf, umat Tuhan jatuh dalam dosa, tidak melakukan firman Tuhan, kasih Tuhan tetap ada buat mereka. Artinya pengampunan itu ada. Iya. Pengampunan ada, otomatis kita harus meresponnya juga harus minta ampun sama Tuhan. Benar. Nah, ketika minta ampun sama Tuhan, janji Tuhan tetap berlaku. Tuhan akan buat growing and glowing, bertumbuh dan bercahaya. Tetap kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan buat kita. Iya. Tapi tadi kita harus belajar bersama-sama bahwa no kompromi dengan dosa. Memang susah, iya susah. Susah. Apalagi dengan dunia gawai yang saat ini kita pegang handphone ataupun laptop, itu gampang sekali kita lihat. Gampang mengakses ya, Kak. Ini dosanya bukan kemudian akhirnya kita akses ya situs-situs porno loh ya. Iya. Tapi kita juga mengakses gini, mending saya nonton drama Korea ada Netflix gitu ya misalkan, atau yang lain-lainnya. BTS coba. Banyak sekali gitu ya dengan hal-hal itu. Kita bisa kemudian nonton itu daripada kemudian kita ngapain sih ikut PT, ibadah PT, ngapain di ibadah hari gereja Minggu, gitu, ibadah hari Minggu, ya benar. Itu akhirnya kita tidak, dosa itu bukan bicara kemudian hal-hal yang kemudian membunuh, hal yang pornografi, tapi ketika kita tidak taat dengan firman Tuhan, maka kita akan jatuh dalam dosa. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, percayalah kalau saat ini kita sedang gagal jatuh dalam dosa, kasih Kristus tetap bagimu. Iya, iklan kedua kali. Ini kayaknya timekeeper kayaknya ya. Iklannya kedua kali. Kayak timekeeper gitu ya. Kayaknya pembicara aja susu ya, oke beres. Durasi gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa pelanggaran ini. Ini siapa ini ya? Iya, kita taat kok. Oke, taat. Ya, jadi kembali lagi bahwa teman-teman ini kemudian akhirnya kalau kita jatuh dalam dosa, kasih Tuhan tetap ada buat kita, pengampunan ada, dan Tuhan sanggup membuat kita bertumbuh dan bercahaya. Iya. Artinya teman-teman, dalam firman Tuhan ini, sekalipun Anda tertekan dengan kondisi COVID-19 dan sistem pembelajaran seperti ini yang kita sebenarnya nggak mau. Dan ini baru banget buat kita. Baru 1 tahun. Ya. Kita sudah bertahun-tahun belajar ketemu dengan orang. Iya. 1 tahun. Iya, benar-benar. 1 tahun tiba-tiba hilang gitu kan. Yang biasanya ketemu, kalau misalkan bangun pagi, aduh walaupun aku nggak mau sekolah, aku mau ketemu temanku gitu kan. Sekarang bangun pagi juga, madep laptop gitu. Papa mama, kemudian papa mama belum marah-marah, kamu tuh ngapain ngadep laptop nggak selesai-selesai. Loh, ini namanya belajar, Ma. It's learning. Gitu. Iya, benar-benar. Belajar lagi gitu, kita lagi belajar. Nah, ketika itu sudah terjadi, tekanan-tekanan itu ada, kasih Tuhan itu tetap ada buat kita kok. Sekalipun saat ini sedang COVID-19, kita rasanya tertekan, ada beban dalam hidup kita, rasanya bete, rasanya bad mood, rasanya kita pengen, rasanya kok nggak bisa ngapa-ngapainnya. Sama seperti umat Israel, mereka nggak bisa ngapa-ngapain ketika mereka dibuang. Tapi kasih Tuhan Yesus tetap ada buat umatnya, tetap ada buat Anda teman-teman yang di rumah saat ini. Kalau Anda sedang tertekan, Anda gagal, Anda jatuh, Anda terpuruk, Anda tidak bisa ngapa-ngapain, kasih Kristus tetap ada buat kamu untuk memberikan Anda kekuatan sehingga akhirnya Anda bertumbuh dan Anda glowing. Saya suka sekali dengan glowing gitu ya. Glowing. Ada glowing gitu ya, bercahaya. Pakai sekarang. Banyak iklan-iklan glowing. Siapa mau glowing? Ya, silakan gitu. Beli alat. Jangan. Kita nggak disponsori ya. Jadi kembali lagi bahwa itu yang Tuhan inginkan. Sekalipun kita tertekan, kita juga tetap masih bisa bertumbuh dan kemudian bercahaya. Benar, Kak. Kenapa kita bisa bertumbuh bercahaya? Karena kasih Kristus tetap ada. Contohnya umat Israel itu loh. Mereka karena dosa mereka, karena kegagalan mereka tetap bisa survive karena kasih Kristus Tuhan tetap ada bagi mereka. Sehingga akhirnya mereka tetap bisa bertumbuh dan bercahaya. Nah, saya mau kasih satu lagi, ada satu kisah, yaitu mengenai, ini teman-teman sudah tahu semua, ya kakak-kakak layan,
Jadi sudah tahu semua ya, kakak-kakak lain lagi heboh semua gitu, lagi setting. Kakak-kakak lainnya Saya, lagi. saya nggak ada syuting gitu ya, nggak ada yang syuting, mereka lagi setting. Tapi tadi kembali lagi teman-temannya di rumah bahwa ada satu kisah lagi yaitu tentang Yusuf. Yusuf ini dia punya saudara dan kemudian saudaranya nggak suka dengan dia. Papa mamanya sayang sama dia, tapi saudara-saudaranya nggak suka sama dia. Sampai akhirnya Yusuf mengalami dibenci oleh saudaranya dan dibuang dalam sumur. Ketika dibuang dalam sumur dijual dan kemudian akhirnya dia jadi budak di Potifar. Di Potifar sama Potifar dia dipercayakan semua isi rumahnya. Sampai istri Potifar itu rasanya, aduh Yusuf ini glowing ya, aduh glowing banget Yusuf. Udah ganteng gitu kan, mungkin lihat mukanya ganteng cekatan, segala urusan kan imut-imut gitu diurusin. ya, aduh tante suka itu. Aduh. Jadi ketika ini tapi ini hanya supaya kita tahu Yusuf sekalipun dia menjadi budak di Potifar, tapi dia bisa glowing. Dan itu membuat orang semakin bayangin aja loh, Potifar itu punya kekayaan luar biasa dan dia percayakan semua itu sama Yusuf. Padahal Potifar tidak hanya punya satu pembantu toh atau satu banyak ya. Tapi kenapa harus Yusuf gitu? Tapi tadi glowingnya dia luar biasa. Iya, karena benar. Kasih Tuhan ada di dia. Iya, benar. Nah, teman-teman, Anda bisa saja tertekan, Anda bisa saja menjadi budak, Anda bisa saja rasanya dikungkung semuanya gitu ya. Tapi kalau kasih Kristus ada pada Anda itu bisa glowing seperti Yusuf. Ya, kalau Kak boleh tanya ya Kak ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita udah tahu pasti bahwa di tengah kondisi terpuruknya kita nih Kak, kita kan tetap ada kasih Tuhan yang nggak pernah habisnya, berhenti dalam kehidupan kita. Nah, kalau dari Kak Venska atau dari aku sendiri, itu sebenarnya tantangannya itu ada dalam diri kita sendiri, Kak. Iya. Apakah kita itu sekarang gitu kan, apakah kamu di rumah masing-masing kalian itu ketika dengan ada kondisi yang sekarang, dengan kehidupan yang baru, dengan new normal, apakah kita itu malah semakin glowing atau semakin growing, atau malah kita yang malah semakin redup, atau semakin kita malah stres atau malah tambah terpuruk gitu ya kan? Ini ada tadi yang surat, ada satu apa itu? Dia bilang, aduh tugasnya banyak Kak, makanya perih seharian lihat. Walaupun dalam kondisi kondisi yang membuat kamu itu mungkin aku malas belajar lagi, tapi itu Tuhan bentuk kamu di situ. Benar. Mungkin dari cara yang seperti itu Tuhan itu akhirnya negur kamu, ayo kamu harus bisa punya kemauan yang kuat dulu dari diri kamu sendiri. Iya, dari diri dan dulu akhirnya ya. kamu bisa survive. Kalau misalkan kamu nggak dihadapkan dengan keadaan yang seperti ini ya, mungkin kamu nggak akan tahu susahnya belajar dan menghargai arti dari belajar itu sendiri. Jadi ada artinya dari segala apa yang Tuhan kasih buat kalian di dalam pandemi ini, itu ada artinya semua, ada nilainya semua. Jadi bersabarlah siapapun yang ngirim ya, walaupun perih, walaupun capek, nggak apa-apa. Nanti mungkin itu buahnya kamu bakal dapat nilai 90, 100 kan, siapa tahu jadi kebanggaan orang tua. Atau banyak sih Kak, kalau misalnya menurut aku ya, kalau misalnya dari adanya COVID ini, sebenarnya banyak hal positif loh ya Kak, yang kita bisa dapat. Pertama, kita mungkin yang dari awalnya nggak pernah tahu tentang komputer, maksudnya yang kurang tahu tentang gadget atau tentang aplikasi-aplikasi yang sekarang kita pakai, akhirnya kita pakai, dan itu sangat berguna loh Kak, buat untuk dunia kerja, untuk dunia nanti kalian kuliah gitu kan, itu sangat dibutuhkan. Terus abis itu kalian juga bisa dengan talenta yang kalian punya, kalian bisa pakai gitu untuk kalian bisa menunjukkan itu ke kemampuan kita, kelebihan kita. Benar. Sekalinya kita terjun dalam dunia internet ini banyak banget, gak cuma ada Zoom, aplikasi belajar gitu kan, gak cuma itu, ada kalian akan nemu media-media sosial kayak Instagram, terus habis TikTok juga yang kemarin ada lombanya itu kan sebenarnya, terus habis itu ada jadi YouTube juga, jadi YouTuber. Yang suka gamers juga bisa loh, itu jadi apa itu kayak jadi vlogger. Vlogger itu gamer. Itu Kak Jordi biasanya sih. Tapi kembali lagi, teman-teman yang di rumah maupun juga kita di sini, bahwa sebenarnya kita ini satu kondisi seperti ini, kita ini bisa mengeksplor diri kita. Benar, itu yang memang ketika mengeksplor diri kita, itu ada hal yang tidak biasa. Kita sudah terbiasa dengan yang sudah bertahun-tahun, kemudian kita mencoba satu hal yang tidak biasa. Memang kadang-kadang rasanya risih, rasanya aduh kok nggak enak ya. Tadi juga perih mata. Memang, karena bagaimanapun juga ya kita melihat terus komputer, kita melihat handphone gitu ya.
Mungkin nanti kalau radiasinya terlalu tinggi, cahaya terlalu tinggi, dikurangin bisa juga. Karena bagaimanapun juga itu resiko yang harus kita terima, gitu ya. Tapi kita harus menguranginya. Tapi kembali lagi, dengan kondisi seperti ini, sebenarnya kita bisa mengeksplor diri. Yusuf, ketika dia di papanya, dia itu tidak dipercayakan banyak hal. Dia hanya disayang aja. Tapi ketika dia di Potifar, bayangin, dia melakukan seluruh urusan rumah tangga Potifar, Yusuf yang tangani. Maksimal dia. Tapi dia dalam kondisi nggak enak. Loh, nggak enak jadi budak kok dia. Dia budak, dia bukan seperti papa mamanya menyayangi dia. Dia budak, dia dipercaya saja sama Potifar. Tapi dia bisa mengeksplor diri. Benar. Mengaktualisasi diri, meningkatkan grade-nya dia gitu, meningkatkan kelebihannya dia. Kalau nggak gitu nggak bisa. Nah, kembali lagi ketika Yusuf di Potifar, akhirnya Yusuf kan setelah dari Potifar kan dia kan pindah ke penjara karena dia kan difitnah oleh istri Potifar. Ketika dia difitnah dan dia kemudian di penjara, sekali lagi di penjara dia dipercayakan semuanya oleh kepala penjara itu. Benar. Dia mengeksplor dirinya lagi, sekalipun dia narapidana, sekalipun dia tahanan, tapi ketika dia mau mengikuti maunya Tuhan, maunya kalau mungkin maunya Tuhan kayaknya rohani banget ya. Dia mengikuti jalan hidupnya dia saat ini. Apalagi kalau saat ini teman-teman yang di rumah gini, aduh Kak, jalan hidupku kayak gini ya, Kak. Mau diapain lagi? Loh, jangan gitu. Yusuf aja menjalani hidupnya sebagai narapidana, dia bisa mengeksplor dirinya, dia memacu dirinya lebih lagi. Kalau di Potifar, oke, dia masih budak, tapi masih bisa dia ngurusi rumah-rumah, masih bisa bebas. Tapi di tahanan, di narapidana, dia hanya di penjara, ya situ aja dia ngurusin. Benar. Tapi dia bisa mengeksplor dirinya, dia bisa mengaktualisasi dirinya untuk dia lebih lagi, dan akhirnya dia bisa maksimal, dan dia dipercaya semua untuk itu. Tapi apakah selesai di situ? Tidak. Akhirnya dia dari penjara, dipercaya semuanya itu, dia akhirnya bertemu dengan Fir'aun, dan dia mengartikan mimpi Fir'aun, dan di usia 30 tahun, jadi 17 tahun, teman-teman ini kita perlu belajar, 17 tahun sebelumnya, di usia 17 tahun, dia disayang papa mamanya. Tapi di usia 30 tahun, dia menjadi tangan kanan dari Fir'aun. Orang kedua dari Fir'aun. Benar. Jalurnya dia enggak enak. Dia difitnah, dia dibuang di sumur, dia dijual. Dia kemudian masuk jadi narapidana. Enggak enak memang. Tapi ketika kita mau, kalau bahasa kita, wes jalan hidupku kayak gini. Loh, eksplor diri kita. Jangan pasrah. Jangan pasrah. Dan ngikuti prosesnya ya kan Kak ya. Nggak langsung instan gitu. Pokoknya kita ada di frame-nya Tuhan. Ada di kotaknya Tuhan. Ada di jalannya Tuhan ya Kak. Sekalipun tadi umat Israel tidak di jalannya Tuhan, kasih Tuhan tetap ada dan mengembalikan. Mau yang penting kan itu, kita mau merespon nggak dengan kasih Tuhan. Benar. Dan ketika kita lakukan itu semua, ketika kita mau hidup lurus di hadapan Tuhan, ketika kita mau menikmati jalan hidup kita dengan ya kayak gini, tapi kita berjuang, fight, jadi fighter. Ada lagunya apa ya? Apa Kak? I Fighter apa gitu lah. Gitu. Aduh, itu lagunya enak banget gitu ya. Tapi ketika itu terjadi, nikmati waktu kita ketika sedang COVID seperti ini. Tingkat stres kita cukup tinggi, ketemu dengan papa mama kita dengan bersinggungan berkali-kali gitu ya. Nikmati. Artinya bukan nikmati kemudian sejarno wis gitu papa pertengkar enggak gitu ya, teman-teman ya. Maksudnya nikmatin itu adalah bagaimana kita ketika ada gesekan kita tetap bisa mengikuti jalannya Tuhan, firman Tuhan. Jadi berkat buat orang tua. Tetap tidak memunculkan satu ketika ada gesekan kita semakin memperuncing permasalahan, tidak. Kita semakin meredam itu. Dan itu bisa. Yusuf itu bisa terjadi. Bayangin, Yusuf dimusuhi oleh 12 saudaranya, dia tidak komplain. Dia dibuang pun dia tidak komplain. Bahkan ketika ketemu dengan saudaranya, dia memaafkan dan dia mengatakan seperti ini, semua ini atas kehendak Tuhan. Wah, itu luar biasa gitu loh. Ketika COVID sedang terjadi, kita harus berani mengatakan ini semua ada seizin Tuhan, sekehendak Tuhan. Nggak mungkin kalau nggak sekehendak Tuhan. Seluruh dunia mengalami semua ini kok. Sistem semua berubah. Dan ketika kita ada gesekan dengan orang tua, mari kita jadi berkat buat orang tua. Benar. Dengan kakak kita, adik kita, dengan kemudian asisten rumah tangga kita, jadilah berkat buat mereka. Jadilah seperti Yusuf. Kalaupun kita kemudian marah, ya wajar. Karena apa? Nggak biasa kita ini. Tapi tadi kasih Kristus tetap ada, kasih Tuhan tetap menaungi kita. Ketika kita bisa menikmati
apa yang sedang terjadi, saya jadi teringat no pain, no gain. No. Itu biasanya orang-orang nge-gym itu biasa dipakai itu. Sehingga akhirnya badannya mereka muscle gitu ya. iya. Kayak badan saya gini ya. Enggak maksudnya muscle tulang gitu. muscle berisi gitu ya. Nah, no pain, no gain. Kemudian ketika kondisi seperti ini, manfaatkan gawai kita nih loh, handphone kita nih loh. Manfaatkan laptop kita, aplikasi-aplikasi yang ada. Talenta Buat kita. Talenta. Kemudian itu harus dipacu seperti Yusuf. Dia semakin dibuang, semakin dia memacu dirinya dan dia menjadi glowing. Ya, itu yang dia bertumbuh. Harusnya kalian di rumah atau kita semua paling harus seperti Yusuf ya, Kak ya. Dan ada yang bilang bosan at home, Kak. Nggak apa-apa, tapi kalian bisa mengeksplor. Nah, itu yang tadi jawabannya dari Kak Berli. Nyambung banget kan. Nggak apa-apa, istirahat. Buka YouTube, kalian menghibur diri, nggak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan. Iya. Gitu, bosan menghibur diri, boleh. Teruskan eksplor diri kalian, jangan berhenti di situ. Contoh nge-explore itu kayak gimana itu, Kak? Nah, ini yang menarik. Tadi kembali lagi contoh mengeksplor, karena nanti ini saya akan juga bahas sedikit aja. Manfaatkan gawai atau fasilitas internetmu untuk next level. Untuk next level dirimu, kualitasmu, intelektualmu, kecerdasanmu, empatimu. Ya, empati. Itu munculkan. Jangan kemudian akhirnya lihat. Saya sih sekarang sering lihat TikTok sekalipun saya tidak punya akunnya, hanya download TikTok aja ya, Kak. Saya cuma hanya lihat-lihat aja gitu ya. Karena untuk kan di FYP. TikTok itu ada yang hal-hal yang Kristen juga ada gitu ya. Kemudian juga ada hal-hal yang kemudian menggugah emosi kita. Iya. Ada ya, tapi sampai akhirnya saya juga akhirnya nonton nangis juga. Emang Kak, emang memunculkan empati saya. Akhirnya saya gini, oh iya ya, ternyata ada orang-orang di sekitar saya seperti ini. Nah, gunakan gawai kita, fasilitas internetmu untuk next levelmu, intelektual, kemudian kualitas kecerdasanmu, empatimu, bahkan syukur-syukur kalau itu akhirnya bisa menjadi income-mu. Benar. Kalau di TikTok, kamu bisa buat TikTok yang kemudian mengedukasi, jangan julid sama orang. Sudah julid, balas julid sama orang lain lagi. Contohnya, gitu ya, ganteng doang, cantik doang, gitu. Apaan sih, gak penting banget gitu ya, dengan gitu ya. Terus akhirnya juga ada juga kayak gini. Coba sih tutup mata kalian, gitu ya. Apa yang kamu lihat? Terus gelap. Seperti itu hidupku padamu. Aduh, gak penting banget, gak penting gitu ya. Nah, tapi tadi itu gunakan gawai internetmu itu untuk meningkatkan next levelmu, untuk intelektualmu, untuk tadi kecerdasanmu, empatimu, buat TikTok, buat kalau bisa saya motivasi Anda. Buat sekarang video-video yang kemudian mengedukasi. Iya, benar. Kemudian tidak hanya sekedar mengedukasi, tapi memberikan inspirasi bagi orang lain, bahkan juga memunculkan iman mereka untuk kembali lagi pada Tuhan. Gunakan itu. Kamu explore dirimu sebaik mungkin, karena Yusuf aja dalam tertekan dia bisa. Sebagai narapidana dia bisa. Kita loh nggak narapidana kok. Kita masa harus nunggu narapidana dulu baru jadi oh janganlah. Jangan dong, Tapi jangan ya. Janganlah gitu ya. Jadi explore dirimu teman-teman. Kalau itu bisa jadi income-mu, puji Tuhan. Kita kan juga bisa ditraktir. Tuh, kok nunggu traktiran ini ya. Oke, benar banget. Setelah itu di IG, FB, Twitter, TikTok, YouTube. Jadi YouTuber berikan edukasi. Jadi tidak hanya sekedar membuat viral. Ya. Karena kita sering terjebak dengan viral. Viral. Tapi buatlah menjadi yang edukasi dan kemudian jangan sekedar menambah followers. Ya. Jangan konsep kita gitu. Memang followers itu akan memunculkan untuk kita eksis ya, mungkin ada juga eksis. Tapi tadi kembali lagi, kalau kita punya nilai tersendiri, bayangin aja. Orang bakal datang sendiri. Tante Potifar aja datang ke kita gitu. Yusuf, maksudnya kalau Yusuf itu loh, Yusuf aja gitu loh. Tante Potifar tergoda dengan Yusuf, bukan karena Yusuf penggoda, tidak, tetapi karena tadi glowing-nya Yusuf itu muncul. Glowing-nya muncul, benar. Iya. Nah, jadi kembali lagi teman-teman, kalau saya sih pribadi nikmatin kondisi hidup kita yang saat ini sedang Tuhan izinkan. Ya. Tadi jangan kompromi dengan dosa. Kalau waktunya doa, waktunya baca Alkitab, waktunya ibadah. Kalau tidak perlu buka situs, kalau tidak perlu, jangan buka situs porno, jangan selesai, cukup gitu ya. Terus lagi kemudian ada hal-hal yang misalkan ada kenalan-kenalan yang tidak jelas, sudah close saja, tidak usah, tidak penting. Jangan berharap, apalagi nanti kemudian akhirnya muncul dengan teman-teman orang-orang bule yang nggak jelas. Itu kan juga ada modus-modus yang tidak benar. Hati-hati dengan semua gawai ini. Jadi jangan kompromi dengan dosa,
mau terus di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, tetap baca firman Tuhan, tetap doa, Kuncinya dan hanya di firman Tuhan ya. explore dirimu Iya, dalam benar. kondisi seperti ini. Explore dirimu, gunakan TikTokmu, gunakan IG-mu, gunakan FB-mu, bikin YouTube. Kalau bisa itu mengedukasi dan menginspirasi banyak orang, jadi membangkitkan iman orang. Gunakan Iya, itu. benar. Dan Itu. semua itu, sorry, ini untuk terakhir saya. Iya. Dan semua itu butuh proses. Proses, Seperti saat benar. ini, Kembali proses. lagi Nggak ya, cuma Kak. 1-2 Proses. hari, toh janji Tuhan itu juga ada waktunya. Iya. Nggak tiba-tiba yang kamu berdoa hari ini terus habis itu nanti malamnya langsung dapat, ya mungkin ada, tapi ya seringnya Tuhan itu ada waktunya sendiri. Ada waktu. Waktu Tuhan itu baik Oh iya, dan benar. pasti tepat. Ya. Tepat. Oke, jadi itu yang mau kita benar-benar sampaikan ke kalian di rumah. Kamu Ada nggak ya mereka gabungan ini nggak ya? Kenapa ada yang itu? gabung lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Ya? ada Baru lagi. itu tadi Wah, aja. nggak ada yang gabung ya. Terus mungkin kalian bisa nyalakan kameranya Iya. dong. Iya, kita berasa ngomong sendiri. Iya, kita Hanya cuma lihat beberapa ini ya. Frans, Melce, Ruth, Adrin, Adrin, setia Deo. banget Deo kalian, ini juga Kensi, kayaknya Deonya hilang. Feby. Ini cuman ada orangnya, ada angkatan. Ada. Nah, Tadi cuma Feby, jendelanya doang. Panya, Neidi, Ada Felicia nih ya, Felicia di yang sana ya. Felicia, Felicia, yang mana? ini Cevel ya? Ceva atau gimana ini? Gitu ya. Tapi kembali lagi ya, apa teman-teman kalau tadi kita sudah share ini, teman-teman bisa langsung juga komen ya di dalamnya juga ya. Ya. Komen gimana sih share kita di siang hari ini? Kalian bisa juga komen langsung di ini ya. Boleh langsung komen. Jadi Jadi kalian ada yang merasa, oh aku hidupku kayak Yusuf Kak. atau malah yang aku yang relate banget, yang malah terpuruk gitu, malah jatuh gimana Iya. itu? Kalian boleh Ada yang sharing merasa, gitu. Aku kayaknya jadi kayak Tante Potifar. Kan siapa tahu. Gitu kan. Penggoda dong. Atau yang lagi mau menuju ke next levelnya itu, Kak. Iya. Ya, sangat bagus kan, menginspirasi buat yang lainnya juga. Atau mungkin kalian adalah saudara-saudara Yusuf. Bisa juga, tapi kan nanti pada akhirnya saudara Yusuf itu diubahkan. Iya, kan? benar. Ada prosesnya. Ini apa rada-rada julid kali ini. Oh, ada Lebih yang mau tepatnya nanya. kita Iya, ini, iya. soalnya Mana, kalau mana. ada pertanyaan, Ada yang gabungan? Kak mau nanya. Gimana mempertahankan semangat baca Alkitab, kadang-kadang males terus lupa. Nah, Ayo, kalau Penska sama Kak Adet kasih jawaban dulu, nanti saya Oke. juga kasih jawab. kalau kakak pribadi ya, kalau dari kakak juga sebenarnya ini hal yang sulit, dan ini kakak pernah ngalaminnya juga waktu saat kakak dulu di PT ya. Itu susah sekali untuk dapat hijau, teman-teman. Selalu Oh ya, absen kalian kuning gimana nih? kuning gitu kan. Jadi kalau untuk meningkatkannya, Kak, saran dari Kak Venska ya, atau yang sering kakak lakukan itu mungkin gini, Kak, kita gunakan aplikasi atau bisa pengingat. Terus kalau aku itu nggak harus yang buka Alkitab, Kak. Jadi kan di YouTube itu kan banyak orang khotbah atau pendeta yang kita gemari atau yang emang kita suka. Jadi kita cari yang emang kita suka. Jadi untuk memacu kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan sambil kita membaca firman Tuhan, itu sangat membantu sih kalau menurut Kak Venska sih. Jadi biar ada variasinya, nggak melulu. Jadi nggak harus kalau misalnya kan kalau kita di rumah, kalau kita buka Alkitab sendiri terus kita baca, kadang juga kita nggak paham. Oke, nggak apa-apa sih, itu bagian dari proses. Tapi kalau misalnya kita dengar orang atau kita dengar di radio atau mau dengar di YouTube langsung, itu sebenarnya tingkat untuk kita paham itu kurang lebih gampang, dan kita mungkin akan lebih aplikasi masuk ke dalam pikiran kita juga akan lebih mudah gitu. Ya, Gitu jadi jawaban dari Penska, teman-teman yang ada di rumah maupun juga di kita di sini, bagaimanapun juga kita ini pernah mengalami semua kok. Benar. Semuanya itu proses ya, Kak. Ya, kita proses. Dan tadi kita butuh komitmen. Benar, komitmen lagi. Jadi kita butuh komitmen untuk ini. Nah, komitmen itu tadi apa benar-benar harus kita push ya untuk diri kita. Seperti tadi ya, Yusuf juga dia mempush dirinya untuk komitmen itu. Jadi jangan patah semangat. Tetap kalaupun akhirnya kita gagal, terus push lagi untuk kemudian baca lagi. Buat lagi komitmen. Atau gini, Kak, kalau aku ya, ini dari pengalaman yang aku lihat di FYP TikTokku ya, kayak. Jadi tuh ada salah satu FYP TikTokku, itu dia itu anak muda, karena dia suka dance gitu kan, Kak. Jadi dia ngedance terus sambil dia nyelepin ayat gitu loh, Kak. Nah, itu kan sama halnya juga kan, ketika kamu nyelepin ayat, otomatis kamu juga buka Alkitab, otomatis kamu juga akan nyari itu ayat itu atau apapun itu. Jadi kalian boleh dengan cara-cara seperti itu yang simple, tapi kalian bisa explore itu kayak gitu. Ada lagi yang tanya?
Enggak. Ada lagi udah yang nanya? cukup. Udah nanya? Dicukupkan dulu aja, nanti kita sambung lagi. Oh, Nanti kita oke. sambung lagi, oke. Jadi itu Kak. Jadi nanti kalian teman-teman silakan komen nanti kalau ada nanti di grup WA juga ada PT. Boleh, Nanti benar. kalian komen gimana sih untuk Cara hari ini, ya. untuk hari ini apakah kalian kemudian dapat feedbacknya apa? Ya, apa dari topik bahasan kita ya, hari nanti kalian ini. bisa langsung kasih masukan. Oke. Sampai di sini ngobrol kita mengenai glowing and growing ya. Ya, glowing and growing. Oke. Dan kita mau doa ini. Oke, kita akan tutup dan Mau doa Ada dulu. yang mungkin mau Eh, didoakan teman-teman? ada Teman-teman di rumah? Iya, Kak Paulus sambil teman-teman mungkin ada yang mau didoakan bisa langsung masukkan di Iya. di langsung room masukkan chatnya, aja. di chatnya chatnya aja. Kak Paulus ada? yang mau didoakan. Kak Paulus main gitar dong, Kak Paulus. Kak Paulus boleh main gitar Ya, sembari kita sambil menunggu. nunggu ya. Kita Oh, mungkin yang sekolah. mau didoakan guys. Oke. Cepet Sekolah. Ada lagi selain sekolah? boleh kirim ke chat room ya. Kak Paulus langsung luar biasa semangatnya nih. Semangatnya Kak Paul ini harus perlu dicontoh. Oke, selain sekolah didoakan apa lagi? Mungkin untuk keluarganya. Keluarga. Keluarga. Yang umum-umum. Dan apa? Kesehatan ya? Kesehatan juga pasti. Kesehatan. Kalian lagi ujian atau lagi ulangan atau apa? Libur? Ini oh enggak. Oh Katanya enggak. Lainnya. COVID Covid, Kak, biar biar cepat cepat selesai. selesai, Amin. ya. Kita beriman untuk ini. Kita tetap berdoa bahwa segala keputusan Tuhan itu ada yang terbaik untuk Pasti, COVID ya secara khusus ya. amin. Iya. Nanti kita takutnya nanti ngomongnya lain, nanti Tuhan bilang apa gitu kan nggak? Iya. Iya, terus didoakan buat yang capek-capek, Capek-capek, Kak, yang Kak. stres, kena Stres. ini apa namanya, Bos karena tugas-tugas tugas yang terus banyak. stres mungkin karena ada masalah keluarga. Ya, gitu, itu Kak. boleh didoakan. Oke, Frans, sampai di Kita nyanyikan lagu pujian Waktu Tuhan, bila kau izinkan. Saya lupa nih. Di atas suara silakan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama nyanyi yuk, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama nyanyi ya. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tetap pemain musik menaikkan pujiannya. Teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan, waktu-Mu ada yang terbaik dalam hidup kami. Sekalipun saat ini kami sedang mengalami satu kondisi yang tidak biasa kami lakukan. Tuhan, waktu-Mu tetap yang terbaik dalam hidup kami. Ajar kami untuk memahami Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersyukur bahwa ini tidak lepas dari kuasa dan kehendak Tuhan. Ajar kami bersyukur, ajar kami untuk menikmati setiap perjalanan hidup kami. Sekalipun sulit, sekalipun menjenuhkan, sekalipun menekan hidup kami, sekalipun menjadi beban hidup kami, sekalipun ada gesekan dengan orang tua kami, dengan papa mama kami, dengan kakak kami, adik kami, bukannya sekedar gesekan, akhirnya ada rasa benci. Tuhan, Engkau yang menjamah kami, supaya kami tetap mampu bersyukur, dan ketika ada gesekan dengan orang lain, dengan orang-orang di rumah kami, ada rasa tidak suka, Tuhan, itu digantikan dengan kasih Kristus. Sehingga kami tidak benci, tidak ada kebencian dalam keluarga kami, tapi semakin ada keeratan, ada kasih sayang di dalam keluarga kami. Tuhan berkati orang tua kami yang saat ini tidak bekerja, orang tua kami yang saat ini gajinya dipotong sampai 50%, bahkan hanya tinggal 15%. Tuhan berkati orang tua kami, berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati finansial mereka. Orang tua kami yang punya usaha, Tuhan berkati orang tua kami usahanya, supaya tetap lancar, supaya tetap diberkati Tuhan. Dan Tuhan, sekalipun kami dalam kondisi sulit, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat, tidak hanya bagi keluarga kami, bagi papa mama kami, bagi orang-orang di rumah kami, tapi juga jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami ketika kondisi seperti ini. Kuatkan kami Tuhan, berikan kami semangat untuk belajar dengan baik dan menyelesaikan studi kami dengan baik, sekalipun hanya dengan via daring. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon berkat dan damai sejahtera-Mu Tuhan bagi keluarga kami, sekalipun sedang diterpa masalah, sedang menghadapi gelombang badai hidup, keluarga kami tetap dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mohon Tuhan, teman-teman kami yang saat ini sedang menghadapi ujian-ujian sekolah melalui daring, Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, supaya mereka tersanggup melakukan ujian via daring dengan baik dan menyelesaikannya dengan baik. Teman-teman kami, ataupun ada rekan kami yang mengikuti satu ujian olimpik, Tuhan juga memberkati dan memberikan kelulusan, dan supaya sanggup melewatinya, lolos, dan mencapai yang lebih baik lagi. Tuhan tolong. Tuhan juga tolong kakak-kakak layan kami, sekalipun tidak bertemu, tapi biarlah kakak-kakak layan kami semangat melayani Tuhan, semangat menelpon adik-adik layan, semangat memperhatikan, semangat mendoakan adik-adik layan. Tuhan juga berkati kakak-kakak layan kami dalam pekerjaan mereka, dalam keuangan mereka, bahkan dalam kehidupan rohani mereka. Tuhan tolong mereka supaya mereka tidak jauh dari Tuhan, tapi mereka semakin mencintai Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon belas kasihan-Mu dan berkat-Mu bagi negara Indonesia. Dengan terjadinya COVID-19, Tuhan, tolong negara Indonesia. Tolong pemerintahan pusat sampai daerah. Biarlah orang-orang yang duduk dalam pemerintahan pusat sampai daerah, mereka terus hadir untuk menjadi berkat bagi warga negara Indonesia. Bukan untuk kepentingan partai, kelompok, kepentingan pribadi, tapi mereka hadir untuk menjadi berkat bagi warga negara Indonesia. Tuhan juga tolong negara Indonesia mengatasi COVID-19 dan untuk masyarakat Indonesia supaya mereka disiplin untuk mengatasi COVID-19 yang sedang terjadi. Kami rindu Tuhan, pemulihan terjadi. Kami rindu Tuhan, tangan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami. Sehingga kami anak-anak Tuhan, sekalipun tertekan, sekalipun ditekan, sekalipun terkungkung, sekalipun terjepit, tapi kami anak-anak Tuhan terus menjadi berkat, bercahaya, tetap bertumbuh dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Oke, amin. Teman-teman tetap kuat ya, tetap semangat, tetap glowing and growing. Gitu ya. Iya. Oke, sekarang ini kita mau ngapain ini? Kita masuk ke Warta Teruna. Warta Teruna dulu. Warta Teruna, oke. Ada yang Oke. kangen sama Kak Mak nggak? Kita mau Kangen lihat sama Mak Kak lagi. Mak? Kalian kangen kan biasanya setiap hari Minggu yang bawain Warta Teruna Kak Nah, Mak. kamu kayaknya duduk sini saya. Sini Kak Mak. Jadi aku nggak bisa Kak Mak. Iya. Ya mungkin banyak yang kangen sama Kak Mak. Oke sih. Ya. Tolong sampaikan sidangnya apa? Kayak sidang ya. Ya Oke. Kak. Ya. Ini kakak bawain Warta Teruna ya. Aduh lu udah Ya, lama ya aku. Saya Warta Teruna apa mau nyanyi. Oh, Warta Pemuda. Jangan. Jangan Warta Pemuda Kak. Ya ini udah agak lama ya kakak, agak kaku jadinya. Warta Teruna hari ini ya teman-teman, yang pertama untuk persembahan, kalau misalkan kalian rindu, teman-teman rindu untuk memberikan persembahan, itu bisa melalui rekening yang biasanya dimunculkan di ibadah umum di setiap hari Minggu sebelum ibadah Teruna ya teman-teman ya. Iya. Jadi itu di barcode-nya juga ada. ya di situ ada barcode-nya juga. Nanti bisa langsung ke bisa langsung di barcode lewat HP langsung. Terus yang kedua, untuk ibadah hari Minggu masih sama seperti biasanya teman-teman. Kita masih belum bisa bertemu, kita masih belum bisa bercanda bareng, dengerin firman bareng. Jadi lewat virtual dulu ya, via Zoom. Kok Zoom ya? Oh iya, Zoom. YouTube Kak. Maaf ya, ini udah lama ya, sudah lama ya. Tapi jangan salah. Ya. Mohon maaf. Apa sekali kita ada Zoom-nya juga. Kan kemarin Sesekali sekali ada Zoom, bener Kak. Ada YouTube, kadang lain ya. Ya, kadang Benar. Ya nggak salah-salah banget aku. Oke. Berikutnya teman-teman, untuk yang di rumah tetap Oke. Semua dengar? Semua dengar? Oke, siap. Kakak ulangin lagi ya. Jadi yang pertama untuk persembahan, yang mau rindu memberikan persembahan di Teruna, kalian bisa lihat di bawah sini. Nah, ini di bawah sini ada barcode. Ya, akhirnya benar ya. Di sini ada barcode. Nah, kalian bisa langsung scan di situ. Kalian bisa memberikan persembahan langsung dari barcode ini. Di hari Minggu. Oh ya, bisa langsung juga di hari Minggu juga. Oke. Untuk yang kedua, ibadah Persekutuan Teruna untuk berikutnya itu masih via YouTube ya. Masih via YouTube, kalian bisa pantengin terus.
kadang juga bisa lewat Zoom sama Line. Nah, jadi jangan bosen-bosen ya teman-teman ya. Jangan bosen-bosen untuk ikutin ibadah persekutuan teruna. Yang ketiga, tetap jaga protokol kesehatan teman-teman. Jaga kesehatan diri kalian juga dengan keluarga. Jadi kalau ada kegiatan di luar, protokolnya harus diperhatikan benar-benar ya teman-teman ya, biar nggak sakit. Oke? Terus apa lagi? Oh iya, kado. Oke. Untuk Warta Teruna hanya 3 poin itu aja. Jadi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, kalau tadi apa Kak Mak ini bilang nanti jaga kesehatan tadi ya. Iya, tetap patuhi protokol kesehatan. Karena Kak Mak ini memang benar-benar pernah ngalami. Iya. Pernah ngalami sakit. Iya. COVID-19 ya. Iya. Makanya sampai akhirnya alisnya ini ya, alisnya. Iya, kepotong. Itu karena COVID ya, enggak ya? Oh, enggak. Tapi memang akhirnya COVID itu memang benar-benar ada. Nah, Dan ini Iya. salah satu contoh yang kita pernah. lihat ya, Kak, contoh Kak. Dan Kak Mak ini sudah steril. Ya, sudah steril, sudah sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sebenarnya ini kakak bisa dibilang contoh yang buruk juga ya, bisa ya, Ya, karena yang suruh cepat kesehatan. selesai. Oh ya maaf ya. Mohon maaf. Terus. Ya, jadi enggak usah. Jadi tetap singkat aja. tetap jaga kesehatan ya, karena kakak juga punya daya tubuh yang kurang, jadi harus benar-benar diperhatiin teman-teman supaya kalian juga tetap sehat, nggak kena sakit COVID kayak kakak ya. Ya. Itu aja sih yang bisa. Oke. Ya, nggak enak banget. Kakak udah nggak ada. Enak banget. Oke. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Oke. Thank you Kak Mak. Ya, thank you Kak Berli, Kak Tetap Menska. sehat. Iya. Iya. Oke, kakak pamit. Oke. Oke, itu tadi Warta Teruna, Kak. Warta Teruna, ya. Kita pengen lagi Kak Adet. Oke. Welcome Kak Ade. Kembali lagi. Oke, terakhir Kak, kita akan masuk ke dalam doa penutup dan juga doa berkat. Oke, jadi kita masuk ke doa penutup dan berkat Kak Berli. Oke. Boleh. Karena teman-teman karena memang ada beberapa yang kemudian salah teknis ini akhirnya kita agak trouble, tapi ya teman-teman bisa dengar suara saya ya. Iya, bisa dengar ya. Bisa dengar suara saya ya. Bagaimana kakak-kakak bisa dengar ya? Suaranya masih bisa dengar? Bisa. Bisa dengar ya. Oke. Oke. Baik. Teman-teman kita akan tutup dalam doa. Mari teman-teman yang ada di gereja, Tetap yang di gereja boleh. yang gereja Kakak-kakak bisa layannya bisa mau doa berkat dulu. kakak-kakak layan yang di gereja bisa tenang dulu. Kita mau tenang sebentar, kita mau doa aja sebentar dengan adanya Teruna. Oke? Yuk, mari kita doa yuk. Kita terima berkat Tuhan. Bapak terima kasih untuk pertemuan secara daring ibadah Peters atau Persekutuan Taruna DPD Mata Surabaya yang memperingati hari ulang tahun Persekutuan Taruna maupun juga kemudian bertepatan dengan satu acara Hari Kasih Sayang. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami memohon berkat-Mu Tuhan, dan kiranya kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Oke.